Halo semuanya, salam Pak John. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Adan tahun 2019. Film ini berkisah tentang seorang gadis desa yang ingin pergi ke kota. Namun rencananya selalu gagal karena ayahnya tidak mengizinkannya untuk pergi ke kota. Sehingga dia pun rela melakukan apa saja supaya bisa pergi ke kota. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi, teh, supaya lebih santuy guys. Oke, nggak usah lama, langsung aja kita ke videonya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan kisah yang sangat sedih, di mana seorang ibu meninggalkan anaknya yang masih kecil. Gadis ini bernama Ellen. Kemudian Shin pun berpindah ke Ellen yang sekarang udah gede, dan Ellen hanya tinggal berduaan dengan sang ayah. Ellen pun terlihat seperti sudah bosan dengan kehidupannya di desa. Hingga suatu hari temannya yang bernama Maryam datang ke rumahnya. Hal itu pun membuat Ellen menjadi bahagia karena dia udah lama sangat kesepian. Kumpit ng kita. Eto. Setelah seharian menghabiskan waktu bersama Ellen, Maryam pun pamit untuk kembali ke kota, dan dia pun berjanji akan kembali lagi bulan depan untuk menemuinya. Sebelum pergi, Maryam pun memberikan sebuah radio kepada Ellen untuk menjadi obat kesepiannya. Sore harinya, seorang pria bernama Alan datang ke rumah Ellen untuk menagih utang ayahnya. Dikarenakan ayahnya yang sudah menunggak uang pinjamannya selama 6 bulan. Namun karena ayahnya masih belum memiliki uang, Alan pun akhirnya membawa kambing mereka sebagai jaminannya. Kondisi inilah yang membuat Ellen menjadi separuh hati tinggal di sana. Malam harinya Ellen pun pergi menjemput sang ayah yang sedang minum bersama dengan temannya. Ketika pulang, Ellen pun mengutarakan niatnya kepada ayahnya untuk pergi ke kota. Dan hal itu pun langsung ditentang oleh sang ayah, dengan alasan Ellen masih terlalu muda untuk pergi ke kota. Sepanjang hidup ayahnya ternyata sudah menyimpan sebagian besar penghasilannya untuk ditabung. Dan sekarang tabungan itu udah memiliki nominal yang cukup banyak. Namun tanpa ayahnya sadari, Ellen telah menyaksikan ayahnya menyimpan uang itu. Keesokan harinya, Ellen pun nampaknya mulai stres nih guys, karena tinggal di tempat itu. Dimana ketika saat bebek mematok kakinya, Ellen pun tanpa ragu menghabisi bebek itu dengan kejam. Ika dito, tinuka mo ako eh! Malam harinya saat mau tidur, Ellen pun melihat majalah Pemersatu Bangsa yang dia simpan. Ia kini merasakan imajinasinya lebih liar saat melihat gambar wanita dan pria sedang bersekutu wadidaw gitu guys. Beberapa hari kemudian, sesuai dengan janji temannya, Maryam pun kini datang lagi untuk menemui Ellen. Sejak ditinggal pergi oleh ibunya, Maryam pun kini menjadi panutan hidupnya. Bahkan untuk masalah datang bulan yang diajarkan oleh sahabatnya itu. Beberapa hari kemudian, Alan pun datang kembali untuk menagih utang ayahnya. Namun karena ayahnya masih belum bisa membayar utangnya, Alan pun menunjuk Ellen sebagai penembusannya. Apabila bulan depan ayahnya tak kunjung juga membayar utangnya. Ternyata percakapan Alan didengar oleh Ellen. Ellen pun melihat ayahnya hanya bisa diam saja. Ketika Alan menawarkan Ellen sebagai alat bayar utang, hati Ellen pun hancur berkeping-keping. Hingga dia pun bergegas menghubungi Maryam dan memintanya untuk menjemputnya nanti malam. Akan tetapi upaya lain untuk kabur ternyata sudah diketahui oleh sang ayah. Ayahnya pun langsung menghajar si Ellen. Ellen yang saat itu melihat ada pisau di depannya langsung menghadiahkannya kepada sang ayah. Maryam yang baru datang kaget melihat apa yang terjadi. Ellen pun mengatakan bahwa ayahnya mau menjualnya. Peristiwa naas yang baru saja ia alami belum berhenti. Di mana saat mereka berdua jalan keluar, tiba-tiba saja ayah menjambak rambut Maryam. Lalu Ellen pun memukul perut ayahnya yang terluka, sehingga membebaskan Maryam dari cengkraman sang ayah.
Maryam pun kemudian mengambil sebuah bambu dan menghujani kepada ayahnya. Ayah Ellen pun kini pergi untuk selamanya. Untuk menghilangkan jejak, mereka lalu membakar jasad ayahnya di belakang rumah. Sejak kejadian itu, Maryam pun menyembunyikan Ellen di rumah neneknya. Di sini pun diketahui kalau Maryam ternyata punya ketertarikan dengan sesama jenis. Di mana saat Ellen sedang berpakaian yang seksi, Maryam diam-diam mengabadikan lewat ponselnya. Keesokan harinya, Maryam yang baru pulang kerja lalu mengajak Ellen untuk mandi bersamanya. Maryam yang sudah tak bisa menahan lagi langsung mengajak Ellen untuk menemaninya bersama. Sedangkan Ellen yang penasaran dengan petualangan itu akhirnya langsung terbawa suasana. Dan mereka pun langsung bersekutu wadidaw dengan metode jeruk makan jeruk guys. Sementara itu Alan kemudian melaporkan ayah Ellen kepada polisi yang bernama Abraham. Dikarenakan selama sebulan ayah Ellen telah menghilang dan dianggap kabur dengan utangnya. Namun spekulasi itu langsung terbantahkan ketika mereka melihat jasadnya di belakang rumah. Di sisi lain, Maryam yang baru saja terima gaji pergi ke toko bersama Ellen untuk memberikan Ellen sebuah HP supaya ia tak bosan guys. Nah, pada saat itu tanpa mereka sadari, kebetulan Alan melewati toko itu dan melihat mereka berdua. Kemudian Alan datang kepada Abraham dan memintanya untuk segera bertindak. Sore harinya, Maryam lalu mengajak Ellen pergi ke lokasi wisata air terjun. Di sana mereka bersandar gurau sambil menikmati segarnya mandi di bawah air terjun. Malam harinya, Maryam bercerita kalau ia juga sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan sesama jenis. Namun kandas karena pasangan itu pergi dengan seorang pria, sehingga gagallah percintaan mereka. Ellen pun menawarkan untuk segera menikah dengannya, agar mereka tak terpisah lagi. Lalu mereka pun langsung menikah di sana. Setelah itu mereka berdua pun langsung melakukan wadidaw bersama ala-ala jeruk makan jeruk guys. Pinapangako ko. Di tengah perjalanan pulang, Maryam melihat Alan yang berbincang dengan penjaga warung di sekitaran tempat kerjanya. Ia pun kini mengetahui kalau Alan ternyata sedang mencari mereka berdua. Kemudian Maryam pun mengikuti Alan yang mampir ke sebuah bar. Lalu ketika bar itu sepi, Maryam pun langsung melumpuhkan Alan dengan pembuka botol. Utangin mo, kilala kita! Maryam yang pulang ke rumah tak menceritakan hal itu kepada Ellen, sehingga membuat Ellen curiga kepadanya, karena Maryam hanya berdiam saja. Di sini Ellen pun curiga Maryam telah bermain belakang dengan cowok lain. Keesokan harinya Ellen pergi ke warung untuk membeli pembalutnya. Sementara itu Maryam yang sedang di tempat kerjanya kini ia dipecat. Ia dituduh karena selalu mencuri uang di tempat kerjanya. Lalu ketika akan pergi, Maryam tak sengaja bertemu dengan Abraham yang sedang mencarinya. Di sisi lain, Ellen yang sedang menikmati es krim di seberang toko malah salah sangka dan mengira kalau Abraham adalah gebetan baru dari Maryam. Lalu Abraham pun membawa Maryam ke suatu tempat untuk diinterogasi. Namun meskipun dengan barang bukti yang sudah ada, Maryam tetap memilih untuk bungkam saat Abraham menanyakan keberadaan Ellen. Di sini Abraham menawarkan kebebasan kepada Maryam, asalkan dia mau bersekutu wadidaw bersamanya. Dengan terpaksa Maryam pun membuka lahan perkebunannya untuk Abraham. Tak lama setelah itu mereka pun langsung bersekutu wadidaw di sana. Setelah selesai, Abraham yang tengah lengah langsung dilumpuhkan oleh Maryam dengan sebuah palu yang ia bawa dari tempat kerjanya. Maryam yang sudah pulang menyuruh Ellen untuk berkemas karena mereka sudah tidak aman di sini. Malam harinya Maryam pun mengetahui Ellen ternyata menyimpan uang ayahnya, sehingga ia pun curiga kalau Ellen akan pergi meninggalkannya. Padahal dia sudah berkorban sampai sejauh ini untuk si Ellen. Akhirnya mereka pun pergi dengan sebuah bus. Di dalam bus mereka pun berdua saling bertengkar satu sama lain karena mereka saling curiga guys. Karena mereka berdua tidak bisa saling percaya lagi dan tidak bisa menahan emosinya lagi, mereka berdua pun langsung mengeluarkan senjatanya masing-masing.
sehingga membuat mereka berdua pun akhirnya tutup usia bersama dan film pun tamat. Oke, sekian dulu dari video kali ini dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.